وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Orang-orang Yahudi jeung Nasrani pasea di hadapan Kangjeng Nabi mengklaim bahwa Yahudilah yang paling baik, yang akan masuk surga hanya orang Yahudi. Cek Nasrani, Nasranilah yang paling baik dan yang masuk surga hanya orang Nasrani. Dibantah klaim-klaim mereka ku Allah, jikalau bala man aslama wajihahu wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Tidak, yang masuk surga itu tidak hanya Yahudi, tidak hanya Nasrani. Siapapun jalan manu masrahkeun dirina kepada Allah, bertauhid, ya bakal masuk surga. Eta Yahudi baheula Madinah jeung Nasrani Najran. Jadi Yahudi dengan Nasrani itu bertengkar terus. Kuari nu lebih sering diberitakan itu kan pembantaian Yahudi Israel kepada orang-orang Muslim Palestina. Sebenarnya Nasrani di sana pun sama. Dihewaan ku Yahudi. Eta teh ya. Israel teh ya. Maksudnya yang lebih jelas-jelas dulu lah. Kan Protestan Hitler rencana Holocaust ya, membantai orang-orang Yahudi. Ya permusuhan antara mereka sama dengan mereka dengan orang Islam. Sejarah mencatat Islam yang Nasrani ayatna perang salib. Yahudi dengan Islam atau kan kakuari itu di Palestina. Nasrani dengan Yahudi banyak tuh zaman Romawi, zaman Hitler. Selalu ayat. Itu zaman Kangjeng Nabi disebutkan Yahudi Madinah bersama Nasrani Najran silang pendapat. Pasya di hadapan Kangjeng Nabi. Itu semua kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi yang menyana iman. Yahudi tidak percaya kepada Al-Masih Isa, bahwa Al-Masih itu belum turun. Cek Yahudi itu kok tungguan punya anaknya, ya jangan turun cek Yahudi. Mereka tidak percaya kepada Isa, makanya pipayahan Nabi Isa. Dia meyakini Al-Masih yang disebutkan dalam Taurat itu belum turun, nanti turunnya kiamat. Mereka bilang ke tungguan kuari. Tidak percaya kepada Nabi Isa, kepada Injil, ya. Bahwa Injil itu ada penyempurna bagi Taurat. Henteu teu percaya. Nasrani sarwani teu percaya kepada orang-orang Yahudi, kepada agama mereka gitu. Bahwa Yahudi itu adalah jelema-jelema sesat ya, yang tidak mau didakwahi oleh Isa. Jadi masing-masing yang eta para sehat mengklaim mereka yang lebih baik daripada yang lain salahnya dan benar. Itu semua karena kenapa? Karena tidak mau beriman kepada Kangjeng Nabi. Lamun beriman mah kepada Nabi, kepada Nabi Muhammad, ngikutin apa kata Taurat, ngikutin apa kata Injilnya, pastinya beriman. Mual para saya mual. Ya para siapa ya seweta tah. Untuk baik beriman kepada Nabi. Yang secara tidak langsung berarti nyana beriman kepada Taurat yang diagungkan bagi Yahudi. Juga tidak beriman kepada Injil yang diagung-agungkan oleh Nasrani itu sendiri. Jadi para syekh baik ya. Mengklaim dia yang paling baik, yang lain salah. Dibantah langsung ke Allah. Bahkan ngomong dari waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai. Orang-orang Yahudi mengatakan Nasrani itu enggak punya pegangan. Orang yang enggak punya pegangan. Mutaddin bihi wa kafarat bi Isa. Nggak punya sesuatu yang bisa dijadikan patokan orang-orang Nasrani, cek Yahudi. Wa kafarat bi Isa, mereka kufur kepada kenabian Isa. Isa itu bukan Al-Masih yang disebutkan dalam Taurat. Al-Masih belum datang, cek orang-orang Yahudi. Maka Isa direncanakan makar untuk dibunuh. Yesus teh. Ini asalnya bung eleh Nasara laisatil yahudu ala syai. Cek orang Nasrani, Yahudi mah teu boga naon, teu boga sesuatu yang bisa dipegang.
Tidak punya sesuatu yang bisa dipakai patokan. Wa kafarat di Musa. Orang-orang Nasrani tidak percaya kepada Musa. Untuk percaya. Jadi Yahudi kafir karena Nabi Isa, Nasrani kafir kepada Nabi Musa. Islam doang lo bener mang guys. Islam mempercayai Musa itu, Isa itu Nabi, Taurat Injil itu ya kitab dari Allah. Wahum mereka semua ya padahal nyana maraca kitab. Nasrani maca Taurat, Injil. Yahudi maca Taurat gitu. Dan sebenarnya dalam kitab yang diterima oleh orang Yahudi Taurat, ada tasdiqu Isa. Taurat membenarkan Isa. Dalam kitab Nasrani pun Injil membenarkan Musa. Tapi pengikut-pengikutnya belum mengklaim sebagai pengikut Yahudi atau Nasrani, malah untuk itu kafir kepada Isa, kafir kepada Musa. Masing-masing saling menyalahkan dan menganggapnya nu benar batur nu salah. Kadzalika, memang begitulah orang-orang yang tidak mengetahui apapun, yakni orang-orang musyriknya, nonton buka kitab, sama ucapan dengan ahli-ahli kitab. Musyrikin Arab, jeung selain daripada musyrikin Arab, misla qaulihim, sama dengan ucapan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya semua mengatakan kepada orang yang beragama yang tidak sama dengan agama dia, mengatakan salah. Itu empat orang yang menyebutkan salah kemudian ke Nasrani. Kita mengatakan salah kepada Nasrani yang tidak ikut Nabi Isa. Orang tetap nggak benarkan Nabi Isa, tetap nggak benarkan Injilnya. Kita mengatakan salah kepada Yahudi yang tidak ikut Musa. Kita tetap membenarkan Musanya, membenarkan Tauratnya. Akhirnya nama ente. Orang-orang musyrik pun sama. Cek orang musyrik, Yahudi mah ala syai, unan-unan. Tidak punya pegangan. Nasrani juga sama. Atau komo cek Nasrani cek Yahudi. Komo sia sih, bukan kitab suci-suci acan. Jadi masing-masing saling menyalahkan kepada yang lain. Kakaknya Nabi sarua dinyalahkan. Ada perbedaan namun kakaknya Nabi orang Islam tidak percaya kepada Isa sebagai Tuhan. Kalau Isa sebagai Nabi ya percaya. Untuk percaya karena Injil, karena Taurat, dina masalah bahwa Injil itu menyuruh untuk menuhankan Isa. Tidak. Orang Islam kan dititah bahwa kitab itu ada 4. Ya kan? Jabur, Taurat, Injil, Quran. Percaya orang karena Injil. Injil mana? Injil itu diturunkan karena Nabi Isa. Taurat yang diterima oleh Musa. Karena Nabi Musa percaya, karena Nabi Isa percaya. Tapi orang-orang Yahudi ke Isa nanti percaya. Orang Nasrani kepada Musa tidak percaya. Ya, pertentangan di antara mereka itu timbul karena nyana tidak beriman kepada Kangjeng Nabi dan tidak mau mengikuti sebenar-benarnya apa kata Taurat, apa kata Injil. Namun benar-benar mengikuti pasti mau iman kepada Nabi. Toh buktina Abdullah bin Salam, seorang Yahudi. Tapi karena nyana ilu benar apa yang disebutkan dalam Taurat, dia beriman kepada Muhammad. Nah, karena Nabi nyana beriman. Karena benar-benar nuturkan karena Taurat. Atau Nasrani macam itu biasa Raja Najasyi. Raja Najasyi, Raja Ethiopia, Afrika saat itu. Percaya kepada Nabi. Karena mengikuti Injil sebenar-benarnya Injil. Maka ketika diberi dakwah Kangjeng Nabi, percayanya. Orang-orang musyrik Mekah gitu, sarua ngomongnya. Likul lididain, setiap yang punya agama, laisu ala syai. Karena orang-orang kafir Mekah kan beragama, ya, jahiliyah, penyimpangan, gitu. Nah, bukan menuboga agama, eta salah, gitu, ya, bener. Ceknya, masing-masing membenarkan mereka sendiri dan menyalahkan yang lain. Allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Fima kanu fihi yakhtalifun. Kayak tangguhan. Ku Allah bakal dihukuman. Kan benar-benar. Kuya kiamat. Sekarang meskipun kita tetap meyakini ulang lah paling benar lah. Inna dina indallahi Islam. Tapi kan keyakinan kita tidak akan menghapus keyakinan mereka yang menyalahkan kita. Tetap aja orang salah. Tapi kayak di hari kiamat tuh mau kabehnya ngomong bener orang teh, nyana nu salah. Sekarang sebenar-benarnya kita tetap akan disalahkan oleh mereka. Tapi ini hari kiamat mau guys. Dipastikan langsung ke Allah. Ya, lu bener teh. Anu nu salah maneh gitu. Bener teh Muhammad jeung pengikutna yang salah adalah kalian. Ibu hari taman geus eueuh hakim pang adil-adil kabeh ngarima. Wali mana jangan hakim paling adil sekalipun di dunia, putusannya dia nerima, tapi tetap patahnya mual. Soalnya ini paling adil-adil, tetap baik. Kapaksa baik.
mun aya cara ngalawan di mana ngalawan deh. Aing geus poe kiamat mah geus eueuh bisa. Kabeh menerima keputusan. Salah dan dari masalahna nu aya tinggal nyesal. Karuan nu bener. Jadi diputuskeun ku Allah. Maka disebut Allah teh ahkamul hakimin. Paling adilnya hakim yang paling baik. Fima kanu fi apa yang mereka perselisihkan di urusan agama itu ya, nanti akan ditentukan oleh Allah. Sehingga hasil penentuan engke yadkhulul muhiqqu al jannata wal mubtilu annar. Kacirina yang benar nanti masuk surga, yang salah masuk neraka. Eta itu hukum yang paling tinggi. Misalnya deui. Kada di neraka ke jelema eta. Ya bukti bahwa nyana ngaku salah, nyana nyesal. Nyesal, henteu tiba-tiba bae gitu. Jadi keputusan anu paling tepat engke di akhirat. Urang kuari ngomong tetap kita harus yakin bahwa agama orang anu paling benar, anu benar. Nu lain eta ulah dituturkeun. Syariat kita yang paling benar, itu yang dibawa oleh Nabi. Quran ngomong gitu, orang kudu percaya. Inna dina indallahi Islam kan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan nanti di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Tapi tetap sekuat apapun keyakinan kita tidak akan merubah keyakinannya. Kayak itu dirubah ku Allah. Tetap baik, hanya ayat saling menghargai baik. Ya udah lakum dinukum waliyadi. Saya yakin dengan agama saya akan menjalankan sebagaimana yang saya ketahui dalam agama saya. Kamu silakan dengan agamamu. Jadi gontok-gontok Quran kumaha gitu tetap baik semua. Tidak ada hakim sekarang yang bisa memutuskan bahwa yang benar Islam, yang salah Kristen. Apa? Kok di pengadilan mana? Ya jelema kuali dengan sedang mengadili negara superpower sekalipun sedang mengadili Israel jeung Palestina. Itu bisa memutuskan salah benar. Meskipun banyak yang mengatakan tidak perlu menjadi seorang muslim untuk kasihan sama orang Palestina. Asal jadi jelema sih kudu karunya. Untuk menjadi jelema Islam gitu. Asal jadi jelema bae. Udah karunya begitu. Tapi tetap kan yang punya otoritas tetap tidak bisa ngetok palu saru benar saru salah. Ayo muter-muter gitu. Sebagai urusan naon? Urusan atuh kan ya tadi ya lain sekedar urusan agama. Kalau urusan agama pasti siapapun yang agamanya sama, siapapun yang muslim pasti ngerasa orang Palestina anu benar. Siapapun yang Zionis pasti ngerasa Yahudi anu benar. Tinggal ke hukum nu benar-benar mah adalah di akhirat ya. Maka jelema kuari nyana bener sebenarnya hakikatnya nyana bener tapi diputus salah. Bisa. Di dunia mah. Sebab kayak hukumnya di akhirat ya. Nah, di akhirat hukum lamun di akhirat hukum deui karunya jelema-jelema anu teraniaya oleh hukum yang ada di dunia. Terus kemari viral kan, ayah mahasiswa ketabrak ke polisi. Yang disalahin yang mati. Karena tak bingung. Nanti kepikir kotak kucing, kamu kotak jelema. Iya kan? Iya. Iya memang ada seperti itu ada terus. Untuk apa itu ya? Nanti itu pembuktian di akhirat. Kalau jelema teh ulah leutik hati. Sekuat apa, sebenar apapun dia, ketika terjadi di dunia tetap disalahkan baik, aya di akhirat. Jadi jangkauannya panjang. Di dunia silahkan dalam rangka orang mempertahankan kebenaran. Gitu. Tapi hebat-hebat orang mempertahankan tetap baik ayah ketidakadilan itu tetap ada. Makanya ayah hukum di akhirat kita. Untuk nanti yang ketidakadilan di dunia itu dibalas kabeh di akhirat. Terus lebih adil. Iwalti hukum ti Allah ke di akhirat. Mungkin dia kiamat. Di dunia mah tetap baik. Ayah nu ngarasa tidak terakomodasi oleh pengadilan yang benar. Maka diayakan hukum ke di akhirat. Bagi orang-orang mukmin percaya kepada itu sehingga dia tidak kecil hati sekalipun di dunia benar tapi disalahkan. Atau ayah hukum di akhirat. Perjuangan di dunia silahkan perjuangkan. Di perjuangan kan kadang-kadang menemukan jalan buntu. Nah, ketika geus buntu aing geus kieu tetap ya ujung namanya kan anu di penjara gitu. Ya kayaknya diponis hukum salah, terus melalui non ngaranna banding, terus kasasi, terus peninjauan kembali dan lain-lain, kok tetap diponis salah baik. Ya terletik hati ayah hukum di akhirat anu paling adil.